Haleluya. Mari sama-sama pada pagi hari ini kita memuji satu nama. Nama yang besar dan nama yang ajaib. Nama dari segala nama. Amin. God is fighting for us, God is on our side. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here. Carrying our burden, covering our shame. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here. And I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. Yes. In Jesus' name. He's carrying our burdens. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. Say I will live, amen. I will declare and lift you high. Christ revealed, and I am healed in Jesus' name. Yes. Ada satu nama yang besar, yaitu nama Tuhan Yesus kita. Nama yang ajaib, nama yang memberikan kita kemenangan, nama yang memberikan kita kesembuhan. Amin. Mari sama-sama kita mau nyanyikan. God is fighting for us. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. He's fighting for us. Amen. Pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in your name, Jesus. Amen. I will live, I will not die. I will declare and lift you high. Christ revealed, and I am healed in Jesus' name. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom. Amen. In your name, Jesus. Enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. Hallelujah. Yes. Amen. Amen. Yes, amin Tuhan. Kami percaya Tuhan di setiap langkah kami Tuhan. Hanya kehendak-Mu Tuhan dan tangan-Mu yang menuntun kami. Amin. Di setiap langkahku
Tangan-Mu menuntun jalanku, karena Kau pelita hidupku yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu takkan tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku takkan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Hidupku aman di dalam-Mu Tuhan. Kasih-Mu sempurna Tuhan. Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu takkan tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku takkan takut, hidup kami aman di dalam-Mu Tuhan. Amin. Ku berjalan dalam kebenaran-Mu, ku berjalan dalam kebenaran-Mu. Sumber damai di dalam jiwaku, Kau Yesus yang hidup. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Forever I will sing in Your presence. Forever I will trust in Your name. Your will be done. Amen. Yes, Your will be done. Your will be done. Oh, forever I will sing in Your presence. Forever I will trust in You, Jesus. Will trust in Your name. Your will be done. Your will be done. Your will be done. Oh. Yes Tuhan, kami percaya Tuhan dalam setiap kehidupan kami, di setiap langkah kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Kehendak-Mu saja Tuhan yang jadi dalam kehidupan kami. Kau yang berkuasa, dan surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segalanya. Kau yang berdaulat. Surga bumi kan menyembah Yesus, Raja selamanya. Kau yang berkuasa. Amin. Surga bumi kan menyembah Yesus, Engkau Raja, segala Raja. Amin. Kau yang berdaulat. Surga bumi kan menyembah Yesus, Raja selamanya. Selama ku hidup, apapun musim kami Tuhan, apapun musimku, ku
kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku. Yes. Amin. Akui kuasa-Mu Tuhan. Akui kuasa-Mu, ku serahkan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu Tuhan. Amin. Say again, forever we'll sing in your praise, and oh forever we'll trust in your name. Your will be done, Jesus, your will be done. Forever we'll sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done, Jesus, your will be done. Be done. Oh, hallelujah. Jesus, I believe in you, Tuhan. Your will be done. Yes Tuhan, kami percaya Tuhan dalam setiap musim hidup kami Tuhan. Apapun yang kami alami Tuhan, Engkau yang selalu menuntun kami. Engkau gak pernah meninggalkan kami Tuhan. Yes, I will trust in you, Jesus. Oh, I will trust in you, Lord, and I will sing you praise, Jesus. Your will be done, your will be done. Oh, hanya Kau Tuhan yang berkuasa, yang berdaulat, Jesus. Yes Tuhan, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami Tuhan. Biar hanya Kau Tuhan yang bertahta Tuhan dalam seluruh kehidupan kami Tuhan, dalam pikiran kami Tuhan, dalam hati kami. Amin. Yes Jesus. Yes Tuhan, hanya Kau yang layak kami puji, Jesus. To worship you, I live. To worship you, I live. I live to worship you. To worship you, I live. To worship you, I live. I live to worship you.
to worship you. I live to worship you. To worship you. Amen. To worship you. I live to worship you. Oh, I live to worship you. I live to worship you. I live to worship you. Sing one more time. To worship you, I live. To worship you, I live. To worship you, I live to worship you. Oh, sing, oh, even you didn't have anything to say, just sing. Amen. Worship you, I live to worship you. To worship you, I live to worship you. I live to worship you. Say it, to worship you. Amen. To worship you, I live to worship you. I live to worship you. One more time, sing it loud. To worship you, I live. To worship you, I live. To worship you, I live to worship you. Hallelujah, Jesus, to worship you, I live. Shalom rekan-rekan muda, apa kabarnya? Saya percaya hari ini kita boleh ada karena semua ada dalam anugerahnya Tuhan. Semua ada dalam kendalinya Tuhan. Apapun yang terjadi, satu hal yang harus kita tetap pegang teguh, bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan setiap kita. Kalau sebentar kita mau sama-sama merenungkan sedikit dari kebenaran firman Tuhan, saya rindu setiap kita boleh mempersiapkan hati untuk Roh Kudus beracara dalam hidup kita, mengurapi, memberkati, agar setiap firman yang ditabur boleh memberkati pertumbuhan iman kita, bahkan memakai hidup kita, memberkati hidup kita untuk jadi berkat bagi orang lain. Pada kesempatan kali ini, saya rindu mengajak setiap kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan judul khotbah I Speak, atau saya harus berbicara, saya bicara. Kenapa saya harus berbicara? Kenapa saya harus berkata-kata? Kenapa saya harus perkatakan, teman-teman? Itu menjadi satu topik yang mau kita sama-sama renungkan pada kesempatan kali ini, di mana kebenaran firman Tuhan mau sama-sama kita baca. Dan saya percaya ada pesan Tuhan yang spesial bagi saudara dan saya. Dan setiap kita Tuhan pakai di akhir zaman semakin menjadi berkat, menuai jiwa-jiwa
Bahkan di tengah masa-masa sulit ini, saya percaya Tuhan sedang memakai anak-anak muda untuk menjadi berkat bagi generasi ini. I speak, teman-teman, bicara soal perkataan, firman Tuhan memberikan banyak afirmasi yang positif bagaimana perkataan kita memiliki kuasa. Karena kita adalah anak-anak Allah. Karena Tuhan sendiri yang memberikan kuasa bagi setiap kita. Firman Tuhan mari kita sama-sama buka di Matius 21 ayat 21. Yuk, mari sama-sama buka Alkitab. Mari kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa saja yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi." Ini ayat yang begitu populer. Saya yakin ini ayat yang selalu dipakai saat kita bicara soal kuasa perkataan. Namun teman-teman, firman Tuhan kembali di 1 Petrus 3 ayat 10. Mari buka. Saya akan bacakan bagi teman-teman semua. 1 Petrus 3 ayat 10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Di hari-hari yang terakhir ini, betapa pentingnya kita menjaga perkataan setiap kita. Kenapa? Karena bukan hanya ada kuasa dari setiap perkataan kita, tapi firman Tuhan memperingatkan setiap kita. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, kata firman Tuhan, ia harus menjaga lidahnya. Bagaimana dengan kita hari-hari ini anak-anak muda? Apakah kita sudah menjaga lidah kita? Apakah kita sudah menjaga perkataan kita? Firman Tuhan di Matius 12 ayat 36-37, firman Tuhan berkata, setiap kata-kata yang sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Betapa pentingnya setiap kita menjaga apa yang keluar dari mulut kita, apa yang keluar lewat perkataan kita. Bahkan di Amsal 18 ayat 21, firman Tuhan berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Barang siapa menggemakannya akan memakan buahnya. Perkataan yang kita tabur akan menentukan buah yang kita tuai. Mari anak-anak muda, hari-hari ini jaga perkataan kita, karena ada kuasa dalam perkataan kita. Tapi terlebih dari itu, apa yang kita perkatakan, itu yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan nanti. Jangan anggap hal ini sembarangan, jangan anggap ini hal ini sepele. Tapi justru hari-hari ini, anak-anak muda dalam Kristus harus dipakai Tuhan. Lewat apa? Lewat perkataannya. Teman-teman, di zaman now, di zaman saat ini, zaman era digital, saat kita bicara perkataan, itu bukan hanya bicara sesuatu yang diucapkan atau yang keluar dari mulut kita. Kenapa? Karena di era digital ini, perkataan itu bukan hanya yang terucap, tapi apa yang ditulis, apa yang diketik, dan apa yang diposting. Bagaimana postinganmu hari-hari ini? Bagaimana apa yang kau tulis hari-hari ini di sosial media? Apa yang kau ketik di sosial media? Itulah perkataanmu yang harus engkau jaga hari-hari ini. Kita nggak asing lagi. Di Indonesia muncul tren baru. Orang berkata sembarangan, ya, lalu heboh, ya, lalu viral. Orang marah-marahin dia. Kemudian apa? Kemudian muncul video berikutnya, yaitu video minta maaf. Dan lalu ada yang dijadikan duta, ada yang dijadikan hal-hal lain. Tapi mari anak-anak Tuhan, kita nggak perlu lakukan itu. Kita nggak perlu lakukan hal-hal yang bikin sensasional. Kenapa? Karena setiap kita, destiny Tuhan adalah menjadi garam dan terang dunia. Saat kita sungguh-sungguh melakukan kebenaran firman Tuhan, maka tanpa harus melakukan hal yang sensasional, engkau pun juga bisa jadi viral. Kalau promosi datangnya dari Tuhan, maka Tuhan akan bawa engkau naik. Paling penting dari semua aspek berkat yang kita boleh terima adalah kita pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin teman-teman. Bagaimana perkataanmu hari-hari ini?
Sudahkah engkau pakai perkataanmu untuk menjadi berkat bagi orang lain? Bukan cuma bicara apa yang terucap, tapi apa yang kau tulis, apa yang kau ketik, apa yang kau posting. Mari biar kesempatan kali ini kita merenungkan lebih lagi kebenaran firman Tuhan. Bicara soal perkataan. Perkataan kita harus menjadi berkat bagi banyak orang. Teman-teman, ada satu quotes ya di Indonesia, yaitu katakan, mulutmu harimau. Tapi di zaman now, kita bukan cuma bilang mulutmu harimaumu, tapi jarimu dinosaurusmu. Kenapa? Karena itu bisa membunuh kita, bahkan lebih serem dari harimau. Lebih besar, lebih berdampak. Bagaimana anak-anak muda hari-hari ini? Menyedihkan sekali faktanya, banyak yang hidupnya tergantung dari komen orang lain di sosial media. Banyak yang hidupnya tergantung dari love, like orang lain di sosial media. Mari kita harus menyadari benar. Biar pada kesempatan kali ini Tuhan boleh ubahkan pola pikir kita, bahwa hidup kita bukan apa kata orang di sosial media, bukan seberapa like, love yang kau dapatkan, tapi apa kata firman Tuhan buat hidupmu. Ayo teman-teman, perkataan ini satu hal yang harus kita lakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Beberapa saat yang lalu, ya, ada satu film yang begitu terkenal. Teman-teman mungkin tahu filmnya terkait seseorang yang bagaimana dunia memperlakukan orang ini begitu jahat, begitu buruk, begitu kejam sekali. Perkataan begitu menyakitkan sekali sama orang ini. Bahkan waktu film ini keluar, diberikan warning. Banyak orang mulai memberikan warning. Kenapa? Karena di film ini terlalu dark, terlalu sadis, terlalu kejam perkataannya. Bagaimana hidup itu terlalu keras mendesak. Yaitu film Joker. Banyak yang bilang, hati-hati jangan nonton Joker kalau nggak kuat. Kalau mentalnya nggak siap jangan nonton Joker. Kenapa? Karena bisa membuat kesehatan mental terganggu. Di film itu menunjukkan bagaimana seseorang yang ditekan oleh kerasnya dunia, perkataan-perkataan yang tidak baik, perkataan-perkataan yang buruk oleh dunia, perlakuan buruk oleh dunia. Tapi bukan cuma soal bagaimana dunia memberikan perlakuan terhadap orang itu, tapi ternyata orang itu, sang tokoh utama, mengambil respon yang salah. Ini yang gak boleh terjadi. Anak-anak Tuhan gak boleh ambil respon yang salah, tapi kita harus ambil respon yang benar sesuai kebenaran firman Tuhan. Dunia boleh berkata A, B, C, D, E yang gak baik. Dunia bilang berkata engkau gagal, engkau buruk, engkau jelek, engkau terkutuk, engkau sial, engkau apes. Itu apa kata dunia. Tapi mari kembali apa sesuai kata firman Tuhan. Engkau pribadi yang berharga, engkau pribadi yang dicintai, engkau pribadi yang dikasihi. Tuhan Yesus memberikan nyawanya bagi engkau. Ayo, come on anak-anak muda, bangkit. Tuhan sudah memberikan yang terbaik, kesempatan dalam hidup kita hari-hari ini. Mari pergunakan apa yang sudah Tuhan beri. Saya percaya tidak ada satupun anak muda yang tidak punya talenta. Mungkin kau berkata hari ini, Pak Pendeta, Ko Marcel, aku nggak tahu, aku nggak punya talenta. No, bukan kau nggak punya. Mungkin kau belum sadar apa talenta yang kau Tuhan beri. Tapi mari biar pagi siang hari ini, biar pada kesempatan kali ini, berdoa sama Tuhan dan cari, explore dirimu, belajar banyak hal untuk tahu di mana talenta yang Tuhan sudah beri. Dan saya percaya lewat apa yang Tuhan beri, Tuhan bisa pakai hidup kita bahkan lebih dahsyat dari pelayanan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Sebab tiada yang mustahil bagi Tuhan. Perkataan buruk dunia terhadap sang tokoh utama di film Joker membuat dia depresi, stres, bahkan dia respon yang salah, ya, dengan melakukan hal-hal yang jahat. No. Tapi teman-teman, satu hal yang kita mesti sadari, bahwa hari-hari ini adalah hari-hari di tengah masa-masa yang semakin sukar, masa-masa yang semakin sulit. Bahkan apa sesuai kata firman Tuhan, itu sudah terjadi hari-hari ini, di mana kasih mulai menjadi dingin. Kita bisa lihat kehidupan di dunia digital, sosial media, bagaimana orang mudahnya orang mencaci, memaki, memperkatakan yang buruk, nyinyir. Tapi saya percaya tidak ada di antara anak-anak Tuhan yang menyaksikan ibadah pada kesempatan kali ini. Kenapa? Karena kita tahu benar
dalam perkataan kita ada kuasa, dan Tuhan Yesus Roh Kudus itulah yang bertahta dalam hati kita. Maka harus perkataan yang keluar adalah perkataan kebenaran firman Tuhan, perkataan yang memberkati. Yang mau katakan amin, serukan haleluya. Yes. Teman-teman, Roma 8 ayat 19. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan. Roma 8 ayat 19. Mari baca. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Haleluya. Satu yang kita harus sadari benar, di tengah dunia yang gak makin baik, generasi ini butuh anak-anak Tuhan. Generasi ini butuh teman-teman. Katakan, generasi ini butuh saya. Mungkin selama ini kita bilang, aku gak melakukan yang buruk, aku tidak memperkatakan yang buruk. Yes, that's good. Tapi jangan cuma sampai situ. Ini waktunya kita keluar. Ini waktunya kita menyatakan diri. Anak-anak Allah menyatakan diri. Kenapa? Sebab sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Ini waktunya generasi ini membutuhkan perkataan-perkataan yang membangun, perkataan-perkataan yang memberi semangat, bahkan perkataan-perkataan dari kebenaran firman Tuhan. Come on. Jangan tunggu waktu lagi. Jangan antipati. Jangan cuek. Ini bagian kita. Generasi ini butuh kalian. Mari bangkit. Mari bangkit. Mari bangkit. Lewat perkataan, saya percaya di zaman akhir ini Tuhan akan pakai hidup setiap kita jadi berkat untuk bangsa ini, bahkan untuk generasi ini. Amin teman-teman. Saya mau ajak setiap kita bukan cuma jadi penonton, bukan cuma jadi audience. Mungkin kita bilang, yes, aku gak lakukan, that's good. Tapi yang Tuhan mau hari-hari ini bukan cuma sekedar tidak melakukan, tapi engkau harus melakukan apa yang baik, apa yang benar sesuai kebenaran firman Tuhan. Ini waktunya kita. Mari kita menjadi jawaban. Amin. Memberikan perkataan yang dibutuhkan generasi ini. Di saat di luar sana perkataan kasih yang begitu dingin, di luar sana banyak perkataan yang buruk begitu dikeluarkan, nyinyiran. Ayo, ini waktunya setiap kita memberikan perkataan dari kebenaran firman Tuhan yang sesungguhnya hari-hari ini dibutuhkan generasi ini di luar sana. Yang mau katakan amin. Mari tangkap pesan Tuhan. Ambil, tangkap. Katakan yes. Ini aku, utus aku Tuhan. Amin teman-teman. Saya percaya Tuhan akan pakai teman-teman semua hari-hari ini yang punya kerinduan sama Tuhan. Bilang, Tuhan, aku punya beban buat generasi ini. Aku punya beban buat anak-anak muda. Bilang sama Tuhan, ini aku, pakai aku Tuhan. Dan saya percaya Roh Kudus akan memampukan setiap kita. Kita harus bisa memberikan perkataan yang dibutuhkan generasi ini. Perkataan apa sih yang dibutuhkan generasi ini? Yang pertama teman-teman, mari catat. Perkataan penerimaan dan dikasih. Ini yang dunia sedang butuhkan. Di luar sana banyak penolakan demi penolakan. Banyak kebencian demi kebencian. Banyak perpecahan demi perpecahan. Ini waktunya anak-anak Tuhan keluar dan berani speak out. Bisa berkata, I speak love, I speak mercy, yang datangnya dari Tuhan. Generasi ini generasi yang unik. Bahkan dengan dunia digital yang begitu maju, banyak yang hari-hari ini menjadi generasi yang dingin. Bahkan saat makan keluarga, semua sibuk dengan gadget masing-masing. Sesama adik kakak, teman-teman saat ngumpul justru masih tetap asik dengan gadget masing-masing. Ini generasi yang dingin. Come on, ini waktunya kita anak-anak muda. Justru kita harus lakukan satu hal yang berubah. Tunjukkan bahwa ada kasih Yesus dalam hidupmu, sehingga kau bisa berbagi sama siapa? Sama keluargamu, sama teman-temanmu. Ya, saya tahu hari-hari di tengah masa pandemi kita harus jaga jarak. Kita nggak boleh sering-sering nongkrong, nggak boleh sering-sering ketemu. Tapi saya percaya lewat digital, jangan engkau justru sibuk dengan asikmu sendiri,
tapi lewat digital, lewat sosial media, engkau justru tetap bisa memberkati satu sama lain dengan perkataanmu. Karena perkataan bukan hanya sekedar apa yang diucapkan, tapi apa yang kita tulis, apa yang kita ketik, apa yang kita posting. Sudahkah itu memberkati? Perkataan penerimaan dan dikasihi. Firman Tuhan Yohanes 3 ayat 16 ayat 17, ayat yang begitu populer. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia ini bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Mungkin kita masih sering menghakimi, tapi biar hari ini kita berubah, perkataan kita ubah jadi perkataan dengan penuh penerimaan dan kasih Allah. Yang mau katakan amin. Ini yang dunia butuhkan hari-hari ini, teman-teman. Di luar sana banyak orang yang mulai putus asa, banyak orang yang merasa dirinya gak berharga, banyak orang yang gak tahu bahwa Tuhan Yesus mengasihi mereka. Atau mungkin ada yang menyaksikan tayangan ini, saya mau kasih tahu, Tuhan Yesus mengasihimu. Sekalipun keluargamu berantakan, sekalipun masa depanmu berantakan, saya mau bilang, Tuhan Yesus mengasihimu dan engkau berharga di mata Tuhan. Ini waktunya kita anak-anak Tuhan menjawab kebutuhan teman-teman di luar sana. Perkataan penerimaan dan kasih Allah. Firman Tuhan Matius 28 ayat 19-20. Mari kita sama-sama baca. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bahkan banyak di antara orang Kristen, anak-anak muda yang mungkin mengikuti ibadah online, mungkin berkata, banyak doaku mulai tidak dijawab, banyak pergumulan demi pergumulan yang mulai kualami. Sepertinya Tuhan sudah meninggalkan saya. Tapi dengar baik ini kebenaran firman Tuhan. Yesus berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yang percaya katakan amin. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Di tengah-tengah masa sulit ini, mari buka hatimu buat tetap bisa rasakan kasih-Nya Tuhan. Amin. Saya percaya masih ada alasan untuk tetap bersyukur. Masih ada alasan untuk tetap kita menjadi berkat bagi orang lain. Amin, teman-teman. Kita harus menjawab kebutuhan dunia ini, memberi perkataan penerimaan dan dikasih. Kenapa? Karena kita sudah terima lebih dahulu dari Tuhan Yesus. Dia memberikan nyawanya buat saudara dan saya. Kita juga harus kasih tahu bahwa Yesus mati itu bukan cuma buat orang Kristen, tapi Yesus mati untuk semua orang yang mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ingat, kekristenan bukan hanya bicara soal agama, tapi kekristenan adalah bicara kita menjadi pengikut Kristus, mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, menerima Dia, dan mengenal Dia lebih lagi lewat kebenaran firman Tuhan. Mari jadi jawaban, perkatakan perkataan penerimaan dan kasih. Yang mau katakan amin. Haleluya. Yang kedua, teman-teman, hari-hari ini yang dibutuhkan oleh generasi ini adalah perkataan menginspirasi. Tapi bukan cuma menginspirasi, bukan cuma memotivasi, tapi mengajar sesuai kebenaran firman Tuhan dan memberi nilai lebih. Kalau cuma sekedar ilmu pengetahuan, motivasi, mungkin banyak yang lebih hebat di luar sana. Tapi ada satu hal yang berbeda. Ada kebenaran firman Tuhan yang memberi nilai lebih, yang memberi kuasa, memberi pengharapan, memberi janji Allah. Dan janji Allah iya dan amin. Yang percaya katakan yes. Mari teman-teman, hari-hari ini coba perhatikan, temukan dan usahakan apa yang bisa engkau berikan. Mari coba perhatikan.
Hari-hari ini apa yang bisa engkau usahakan dan bisa engkau berikan? Mulailah memberi dampak. Yang mau katakan amin. Firman Tuhan di 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Apa itu? Kebenaran firman Tuhan. Mari hari-hari ini kita sama-sama perdalam pengertian kita akan kebenaran firman Tuhan. Tapi bukan cuma mengerti, tapi kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin teman-teman. Karena firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar. Hari-hari banyak yang mungkin bingung di luar sana dan butuh bantuan. Untuk mengajar, kita harus bagikan value-nya teman-teman. Untuk menyatakan kesalahan. Kenapa? Banyak orang yang berjalan di jalan yang salah. Dan bukan kita untuk menghakimi, bukan. Tapi kita mau kasih tahu ada kasih Tuhan, ada kasih Allah. Mari kembali ke jalannya Tuhan, dalam rencananya Tuhan. Amin teman-teman. Banyak anak-anak muda yang sudah firman Tuhan katakan jelas, terang dan gelap tidak bisa bersatu. Tapi masih main-main, pacaran sama orang, sama seseorang, ya, sama seorang terkasih yang tidak mengenal, tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya mau bilang jelas, terang dan gelap tidak bersatu. Itu kata firman Tuhan, bukan kata saya. Mari anak-anak muda, lakukan apa yang sesuai kebenaran firman Tuhan. Bahkan dikatakan tadi 2 Timotius 3 ayat 16, memperbaiki kelakuan. Hari-hari ini saya percaya attitude kita itu menentukan banyak hal. Attitude kita menentukan kesuksesan. Dari mana kita bisa perbaiki attitude kita? Firman Tuhan jelas katakan, memperbaiki kelakuan. Dan yang terakhir, mendidik orang dalam kebenaran. Mari setiap kita biar jadi seseorang, jadi anak-anak Tuhan yang memperkatakan kebenaran firman Tuhan. Karena dalam firman Tuhan banyak orang akan diinspirasikan, banyak orang boleh diajar, banyak orang boleh diberkati. Yang mau katakan amin. Yesaya 50 ayat 4, firman Tuhan berkata, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Mari biar hari-hari ini perkataan kita, apa yang berasal dari kebenaran firman Tuhan, saat kita memperkatakan kebenaran firman Tuhan, maka itu memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Yang mau katakan amin, serukan haleluya. Yes. Yang pertama, perkataan, penerimaan, dan kasih. Yang kedua, perkataan, menginspirasi, mengajar, memberi nilai lebih yang bersumber dari kita memperkatakan kebenaran firman Tuhan. Dan yang ketiga, perkataan yang dibutuhkan oleh dunia, perkataan yang dibutuhkan generasi hari-hari ini adalah perkataan yang menguatkan dan memberi semangat. Hari-hari ini, di tengah masa-masa sulit, ada loh di luar sana yang dalam hatinya berseru, kok gak ada yang nanya keadaanku ya? Kok gak ada yang mendoakanku ya? Kok gak ada yang mendukungku ya? Seolah-olah seperti mereka berjalan sendiri. Mungkin kita bisa bilang, oh ada Tuhan, gak sendiri dong. Tapi teman-teman, saya percaya Tuhan mau pakai hidup teman-teman jadi saluran berkat buat saudara-saudari kita yang mungkin hari-hari ini merasa apa? Merasa patah semangat, merasa mulai lemah. Mari hari-hari ini perhatikan sekelilingmu. Lihat sekelilingmu. Dukunglah teman-teman yang memang perlu dukungan. Tanya keadaannya. Kalau bisa bantu, bantu teman-teman. Tapi kalau misalnya belum bisa bantu, setidaknya engkau ada bersama dia dan engkau bilang, aku berdoa ya buat kamu. Ini yang dibutuhkan generasi ini. Mari kita berkata, I speak. Amin teman-teman. Perkataan menguatkan dan memberi semangat. Firman Tuhan di Efesus 4 ayat 29. Firman Tuhan berkata, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun,
di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Amin teman-teman. Roma 12 ayat 12. Sebagai penutup, mari sadari benar bahwa dunia sedang menanti-nantikan anak Allah dinyatakan. Mulailah dari perkataan. Marilah berani berkata, I speak, aku perkatakan firman Tuhan. Apa itu? Perkataan, penerimaan, dan kasih Allah. Perkataan yang menginspirasi, memberi nilai, mengajar. Saat kita memperkatakan kebenaran firman Tuhan yang bersumber dari kebenaran firman Tuhan. Dan yang ketiga, perkataan yang menguatkan dan memberi semangat. Dunia butuhkan teman-teman. Generasi sedang memanggil teman-teman semua. Dan saya percaya saat kita berkata sama Tuhan, Tuhan ini aku pakai aku, maka anugerahnya, Roh Kudusnya akan memperlengkapi setiap kita untuk Tuhan pakai jadi alat untuk kemuliaan. Roma 12 ayat 2, ayat penutup. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saya percaya, saya tahu benar teman-teman pasti rindu kalau Yesus datang lagi yang kedua, segera datang untuk kedua kalinya. Saya rindu setiap kita boleh didapati Tuhan sedang melakukan kehendak Bapa di surga. Karena itu yang Tuhan rindukan dari setiap kita. Mari biar hari-hari ini kita jadi jawaban bagi dunia ini lewat perkataan kita. Perkataan sekali lagi bukan hanya apa yang keluar dari mulut terdengar oleh telinga, tapi perkataan juga bicara apa yang kita ketik, apa yang kita tulis, apa yang kita posting. Saya rindu anak-anak muda boleh memberkati bangsa ini, generasi ini. Mari sebarkan di sosial media kebenaran firman Tuhan. Bagaimana firman Tuhan, bagaimana Yesus sebenarnya salah satu sumber inspirasi terbaik dalam hidup ini. Bahkan dari motivator-motivator lainnya, Yesus memberi contoh, Yesus memberi teladan, bahkan Yesus memberikan nyawanya, memberikan hidupnya bagi saudara dan saya. Mari teman-teman, 3 hal jadi berkat dalam perkataan. Berani berbicara, berani bilang I speak. Perkataan penerimaan dan dikasih. Yang kedua, perkataan menginspirasi, mengajar, memberi nilai lebih dari kebenaran firman Tuhan saat kita memperkatakan firman Tuhan. Dan yang ketiga, perkataan yang menguatkan, mendukung, dan memberi semangat. Mari biar hari-hari ini setiap kita di tengah masa yang sulit, mungkin beberapa bilang aku sendiri lagi susah, tapi saya percaya lewat yang susah ini justru kuasa Tuhan jadi sempurna. Lewat kelemahan kita, lewat apa yang kita alami hari-hari ini, justru kuasa Tuhan akan dinyatakan semakin dahsyat. Amin. Dan saya percaya ini bagian kita sebelum Yesus datang kedua kalinya. Bagian kita menyelesaikan amanat agung dengan menjadi gereja Tuhan yang relevan dan sesuai kebenaran firman Tuhan. Saya percaya setiap kita rindu hidupnya dipakai Tuhan. Dan saya yakin hari-hari ini Tuhan lebih rindu memakai hidup teman-teman semua untuk dipakai jadi alat untuk kemuliaan-Nya. Mari kita tutup, kita berdoa. Engkau yang rindu hidupmu dipakai oleh Tuhan lebih dahsyat lagi lewat perkataan-Mu. Mari angkat tangan kananmu. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan kali ini, untuk firman-Mu Tuhan. Kami tahu hari-hari Tuhan sedang pakai setiap kami lebih dahsyat lagi Tuhan. Tuhan, kami minta ampun kalau selama ini banyak keluar perkataan-perkataan negatif dari mulut kami, perkataan-perkataan buruk dari mulut kami Tuhan, perkataan-perkataan yang justru menjatuhkan. Pada kesempatan kali ini Tuhan, kami minta ampun Tuhan. Kami rindu Tuhan, Tuhan pakai Tuhan perkataan kami Tuhan, bukan hanya yang terdengar oleh telinga, tapi apa yang kami tulis, apa yang kami ketik, apa yang kami posting Tuhan. Tuhan pakai hidup anak-anak-Mu Tuhan, jadi berkat bagi banyak orang, jadi jawaban bagi generasi ini, jadi dampak bagi bangsa ini. Dan kami percaya Tuhan, saat nama-Mu dimuliakan, nama-Mu ditinggikan Tuhan,
hadirat-Mu turun atas bangsa ini dan akan menarik banyak orang untuk datang kepadamu lebih banyak lagi ya Tuhan. Dan mereka boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang dalam pergumulan hari-hari ini. Kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan. Engkau yang memberkati anak-anak-Mu. Engkau yang memberkati anak-anak-Mu saat memperkatakan firman Tuhan. Kami percaya setiap firman yang keluar tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman-Mu iya dan amin. Firman-Mu berkuasa. Firman-Mu menguatkan, meneguhkan, mengajar, mengubah hidup kami. Firman-Mu ya dan amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus yang siap diberkati dan dipakai Tuhan untuk menjadi berkat, sama-sama katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Jadi berkat, jadi dampak. Shalom.